Zulfa ya. Ya, Iya, jadi nyaris 28 alhamdulillah tahun nih. berkat inilah salah satu hikmah dari pandemi ya. Jadi kita bisa bertemu lewat dunia maya ya. Bertemu walaupun Alhamdulillah. langsung, tapi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Bu Zulfa ini akan dapat memberikan masukan bagi kita semua. Terutama saya juga Anda akan belajar nih Bu Zulfa nih. Ya. Jadi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan semua, ini adalah salah satu upaya kami ya dari IPB ya untuk setidaknya memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitar ya, kepada Bapak Ibu semua, kepada Indonesia pada umumnya, bagaimana sih kita menghadapi pandemi seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat gitu ya, jadi KKNT sekarang ini adalah KKNT yang luar biasa. KKNT yang menurut kami ini extraordinary. Karena biasanya ini pembimbingan dan seterusnya dilakukan secara tetap muka, tapi karena kondisi pandemi seperti ini, semua ini hampir dilakukan secara online, gitu ya. Jadi kalau bisa disilahkan, ya KKNT IPB ini sekarang adalah KKNT pandemi, ya KKNT 19, singkatnya begitu. Karena kalau kita membicarakan mengenai tema ini sangat panjang, jadi kalau kita lihat di sini, pandemi COVID-19 kita memiliki sebenarnya dua arahan utama, yaitu adaptasi new normal, kebiasaan baru, dan juga bagaimana penanganan pandemi COVID-19. Ini dalam artian untuk ketahanan pangan. Karena memang seperti yang dimintakan oleh jajaran pemerintah kita, jadi kita harus meningkatkan ketahanan pangan kita. Karena imbas dari COVID ini sangat luar biasa, menyentuh hampir seluruh tataran kehidupan kita, ya Bapak Ibu dan rekan ya. Jadi dari sisi apapun, pertanian, sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, pendidikan, ini semuanya itu terdampak. Ya begitu juga terutama masalah perekonomian. Nah karena itulah ini kami sangat berterima kasih atas gagasan dari Mas Iqbal dan teman-teman ini, dan juga terima kasih kepada Bu Zulfa ya yang telah bersedia dipinang oleh kami untuk memberikan materi yang mudah-mudahan bisa pencerahan bagi ya bagaimana nanti kita bisa tetap melakukan ketahanan ini di antara berbagai kesulitan, berbagai keterbatasan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Ya, kita sampai saat ini belum tahu hikmah apa yang memang telah dirancang ya oleh Allah SWT. Karena semua kejadian pasti ada hikmahnya. Pasti sudah dirancang oleh Allah SWT. Karena itu marilah kita semua tetap mendekatkan diri kepada Allah, tetap berdoa karena kita tidak tahu ya di mana dan kemana arah COVID-19 ini. Dan juga sampai saat ini kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi IPB ya dalam merancang KKNT ini tujuan akhirnya yang di atas ini adalah visible, acceptable, dan sustainable. Ya, jadi kami sangat mengharapkan hasil KKNT ini nanti akan acceptable di masyarakat, dapat diterima di masyarakat, dan juga visible serta sustainable, ya, dan juga partisipatif. Karena itulah kami mendorong, terima kasih Bu Zulfa yang nanti akan memberikan materi yang nanti tentu saja harapannya ini akan menjadi suatu hal yang baru ya, mungkin bukan baru, mungkin dan yang menarik yang nanti bisa diaplikasi oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pasti masyarakat di sini sangat kita dorong, dan juga sangat dimungkinkan hasil hidroponik nanti yang akan dipaparkan oleh Bu Zulfa ini sifat sustainable. Ya, dan tentu saja ini ya semua akan mendorong ketahanan pangan dari kita yang memang kita harapkan semua. Baik, Mas Iqbal, boleh dilanjutkan slide-nya. Nah, ya. Jadi memang dari pelaksanaan KKNT ini memang luar biasa Bapak Ibu ya, sekadar gambaran saja. Jadi KKNT semi daring ya, KKNT saat ini semi daring. Jadi kita utamakan keselamatan ya.
kemudian disiplin protokol kesehatan, dan disiplin protokol penanganan COVID-19. Nah, ini kami terus pompakan semangat ini pada adik-adik mahasiswa ini, supaya mereka menjadi contoh ya, menjadi contoh bagaimana menerapkan disiplin protokol penanganan COVID-19 ini, dan juga bagaimana disiplin protokol kesehatannya. Ya, jadi kemudian mereka dapat menjadi contoh, jadi perwakilan dari kami yang masih berada di Bogor ini. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik dan rekan-rekan, KMT kali ini diikuti oleh 3.067 mahasiswa ya, yang tersebar di 156 lokasi domisili kabupaten kota. Jadi dari Aceh sampai Irian, Bapak Ibu ya, mahasiswa kami memang beragam. Hampir semua daerah itu ada perwakilannya di IPB. Ya, kemudian alhamdulillah Mas Iqbal, tolong flash setelahnya. Alhamdulillah untuk KKNT di Tangerang Kota ini, ya, ini adalah tim KKN kami Bapak Ibu ya. Jadi dari berbagai fakultas ya, Mbak Sufa ya. Jadi dari Fahutan, kemudian dari FEM, dan dari Fateta gitu ya. Jadi ada semua di dalam tim ini. Jadi tim ini memang baru terbentuk ya, dan alhamdulillah mereka sudah solid sekali nampaknya hingga perjalanannya sampai tahapan yang sangat luar biasa ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya kira begitu saja sambutan dari saya. Tolong silakan lagi Mas Iqbal terakhir. Slide terakhir. Ya, jadi memang kami di sini juga tetap mengharapkan bahwa kita semua tetap mematuhi ini, karena memang kita sangat khawatir nih laju perpindahan positif case ini, positif yang terpapar COVID ini sangat luar biasa, bertambah dari hari ke hari ya. Dan pertamanya ini luar biasa juga, pasti hampir semuanya di atas 1.500. Ya, jadi mudah-mudahan dengan berbekal semangat kita semua, dengan berbekal kemauan kita untuk setidaknya melindungi diri kita sendiri dan keluarga, dengan misalnya kalau keluar tetap memakai masker dan seterusnya. Ini mudah-mudahan dengan demikian, dengan begitu kasus COVID ini bisa ditekan. Ya, jadi mudah-mudahan kita tetap berdoa pada Allah, pada Tuhan kita semua, bahwa kita semua dilindungi dari pandemi ini, sehingga nanti Indonesia ini akan kembali menjadi bukan new normal lagi, tapi memang menjadi normal kembali. Ya, mudah-mudahan itu semua, dan mudah-mudahan nanti berbekal juga dari apa-apaan Bu Zulfan nanti, kita akan dapat mengetahui bagaimana sih ya kita ini dapat mempertahankan ketahanan pangan ini di era pandemi ini. Karena begitu saja, supaya tidak terlalu panjang lebar, nanti kami persilakan Bu Zulfan nanti untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih begitu dulu Mas Iqbal ya. Terima kasih banyak Pak. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Irianto Indra Putra yang telah memberikan kata sambutan selaku dosen pembimbing lapang kelompok Tangerang Kota 02. Sebuah kata sambutan yang sangat memberikan kita informasi juga mengenai tentang KKNT IPB yang sedang berlangsung dari bulan Juli kemarin sampai Agustus ini, dan juga bagaimana kondisi kebutuhan masyarakat dengan adanya mahasiswa yang dikirim oleh IPB ke daerah masing-masing dengan metode atau sistem KKNT yang sekarang bertemakan domisili. Karena kita tahu pada masa pandemi seperti ini, kampus termasuk juga IPB di sini merumahkan mahasiswanya, dan sehingga IPB menyarankan untuk melakukan kegiatan KKN di domisili atau rumah masing-masing seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra yang telah memberikan kata sambutan. Kegiatan berikutnya adalah penyampaian materi dan diskusi mengenai upaya ketahanan pangan mandiri yang akan disampaikan oleh Ibu Zulfanita Sari dan akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Saudara Bangkit Ausamapta Harfin. Saya langsung saja persilahkan kepada Saudara Bangkit untuk
memimpin jalannya penyampaian materi dan diskusi. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Saudara Bangkit. Baik, terima kasih Saudara Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Bangkit Auswafta Harfin, moderator yang akan bertugas pada diskusi kali ini. Pada diskusi kali ini kita akan mendengar penyampaian materi yang berjudul Upaya Ketahanan Pangan Mandiri oleh Ibu Zulfa Nitasari. Sebelumnya mari kita lihat dulu CV Bu Zulfa Nitasari. Bisa dilihatkan? Baik, berikut adalah CV dari Bu Zulfa Nitasari. Bu Zulfa Nitasari adalah lulusan Institut Pertanian Bogor pada tahun 1992 sampai 1996. Juga pernah bekerja di PT International Chemical Industry, PT Simbal Indosnek, PT Pro Academia Internasional, dan juga memiliki beberapa pengalaman berwirausaha yang lumayan banyak nih. Salah satunya founder Saung Tani Zulfa atau Amazi Farm. Benar ya, Bu? Iya, Amazi betul. Indo Permaya. Ini yang menurut saya paling penting nih, karena tujuan kita akan ke sini gitu. Jadi ibunya ini mempunyai pengetahuan yang mumpuni lah. Soalnya founder. Jadi kita akan korek-korek nih dari apa tentang sisi hidroponik dari Ibu Zulfa. Untuk Bu Zulfa, dipersilakan penyampaian materinya. Dan satu lagi buat teman-teman dan ibu bapak sekalian, jika ingin menanyakan sesuatu, bisa ditulis langsung di kolom chat. Nanti akan saya bantu sampaikan ke Bu Zulfa. Terima kasih. Untuk Bu Zulfa, dipersilakan, Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya kedengaran jelas nggak? Terdengar, Bu Zulfa? Dengar, Bu. Dengar jelas. Kedengaran ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya hormati Ibu Heni, Bu Dr. Heni ini adalah teman sekos saya dulu ya, waktu di Sancang Dalam waktu saya kuliah. Juga yang saya hormati Bapak Dr. Erianto, putra tadi yang seangkatan saya tuh, angkatan 29 ya, kita grup andalan. Jadi angkatan 29 itu nama singkatannya andalan ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi via webinar ini. Dan terima kasih juga kesempatannya kepada mahasiswa KKN. Saya justru yang ingin belajar di sini dari para akademisi. Kebetulan saya kemarin dapat info katanya dari Pemda, apakah ikut hadir atau tidak nih hari ini? Kebetulan dari katanya, mitra kami, kecamatan, kepada Pak Mahdiar sudah hadir di room ini. Selamat datang juga untuk Pak Mahdiar, sudah datang dalam Selamat pagi, room. Pak Mahdiar. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Yang saya hormati Bapak Camat, Pak Mahdiar. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya justru ingin juga selain sharing, saya justru ingin belajar dari para akademisi. Jadi saya ini bukan sudah ahli dalam bidang ini, tapi justru saya yang ingin belajar. Ya, jadi ini sama-sama belajar lah di sini. Baik, saya langsung saja. Dalam presentasi ini saya tidak banyak berbicara secara teknis, tapi saya ingin membuka wawasan bagaimana urban farming yang saya coba tekuni selama 5 tahun belakangan ini, karena berawal dari hobi yang memang hobinya adalah menanam dan memelihara ikan. Menanam tanaman tuh udah dari kecil, saya hobi itu. Terus memelihara ikan juga udah dari kecil ya. Tapi hobi itu berkembang seiring juga dengan kebutuhan. Apalagi saat ini memang kita ada tuntutan untuk bagaimana supaya dari dalam rumah sendiri ada kemandirian untuk bisa ada sumber-sumber pangan yang dikelola dan bisa dikonsumsi paling tidak untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Ya, tidak berlama-lama, saya akan coba share screen ya. Baik.
Terlihat nggak ini? Sudah bisa terlihat belum? Belum, Bu. Belum ya? Oh, oke, 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 oke. Belum, share screen-nya. Sebentar. Sorry. Sudah, Bu, sudah terlihat. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah terlihat. Udah ya. Jadi ini adalah sebuah gambaran bagaimana di lahan yang sangat terbatas, yaitu di rumah kami, tepatnya itu di tempat menjemur pakaian di rooftop ya. Jadi ini memang lahan yang tidak terlalu besar, tapi saya coba memanfaatkan untuk menyalurkan hobi, itu yang pertama. Kemudian berkembang dari situ bagaimana dari hobi itu menjadi sesuatu yang upgrade ya. Jadi dia menjadi skala bisnis ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan ini ada sebuah motivasi sebenarnya bagaimana saya ingin terus uh, melakukan ini dari hari ke hari dengan lebih baik lagi, karena sebagai seorang Muslim yang sebagaimana kita tahu ya, itu adalah sunnah Rasul bahwa kita menanam tanaman itu merupakan sedekah. Jadi tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon, melainkan apa yang dimakan dari tanaman atau pohon itu sebagai sedekah baginya, apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi itu adalah sebuah motivasi bagaimana kita menyenangi hobi menanam ya. Sehingga saya sering bertanya sehari-hari sudah menanam apa hari ini gitu. Ya. Nah, karena sekarang saya lihat kita untuk bisa ketemu susah ya. Dengan adanya COVID-19 ini memang beberapa peluang dari sisi IT semakin besar sehingga itu juga membuat beberapa bidang harus bertransformasi, beradaptasi, dan termasuk hobi saya ini, urban farming, dan juga apa yang saya lakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari urban farming. Jadi saya memanfaatkan juga IT karena biasanya orang bisa datang ke Saung Tani Zulfa atau Amazifa Farm ini untuk pelatihan atau untuk belajar bersama-sama dan bahkan untuk panen bersama-sama. Namun karena saat ini kondisi COVID, jadi kita harus bertransformasi. Saya buatkan beberapa YouTube channel dan ini bisa dilihat ya nanti di YouTube channel Saung Tani Zulfa. Kalau mahasiswa mau subscribe, like, share, jangan lupa ya. Tetap itu ngiklan tuh. Nah, kemudian saya ada website, namanya website amazifa.com, dan akses media sosial lainnya ya, ada FB, silakan nanti kalau mau lihat-lihat FB saya, dan ada IG. Juga saya memanfaatkan banyak fasilitas yang lain ya, dari marketplace, Shopee, Tokopedia ini. Beberapa produk dijual oleh reseller di sini. Kemudian ada Telegram dan WhatsApp ini sebagai bahan komunitas, membina komunitas biasanya. Boleh dilihat sedikit seperti apa. Ini harusnya bisa diklik. Kemarin saya coba sih bisa. Tapi kelihatan nggak? Belum, Ibu. Belum kelihatan.
Sudah terlihat Ibu YouTube-nya? Mohon maaf Ibu Zulfa, mungkin bisa di-unmute audionya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, nanti bisa dilihat secara detailnya. Karena, agak problem juga ini Wi-Fi-nya, beberapa orang di rumah saya sedang, memakai Wi-Fi juga, jadi agak tersendat-sendat ya. YouTube video di channel Saung Tani Zulfa udah ada sekitar 4 apa 5 video ya, saya lupa. Nah ini, saya inisiasi untuk dicoba supaya para teman-teman gitu yang biasanya datang atau, yang pernah ikut pelatihan hidroponik, yang biasanya untuk melihat langsung atau belajar kembali, saat ini tuh nggak bisa ya karena ada pandemi, jadi saya coba bikinkan, channel YouTube-nya. Seperti yang tadi ditampilkan, nah kurang lebih seperti itu situasinya. Nah, ini kantor saya itu ada di teras ya. Jadi kalau lihat di channel YouTube Saung Tani Zulfa nanti kelihatan bahwa ada, kantor Saung Tani yang adanya di teras. Jadi kalau ada kedengaran suara mobil, motor, sedikit-sedikit lewat gitu, nah seperti itulah kurang lebih situasinya. Itu real, ya nggak ditutup-tutupin. Kemudian juga, kalau lihat tadi ruangannya tidak terlalu besar ya, maksudnya tempat untuk menanam. Itu dimulai di atap ya, rooftop. Memang nggak besar, tapi kita bisa menyiasati bagaimana dari lahan yang terbatas, itu bisa menghasilkan sesuatu seperti yang tadi dilihat ya, saya memanen emas. Ya, judulnya seperti itu. Itu bukan bombastis ya, bukan bukan, bluffing, bahwa memang sudah saya lakukan dan saya sudah merasakan hasilnya. Bagaimana dari, kegiatan yang di lahan yang sempit, insya Allah masih bisa memberikan manfaat, terutama bisa, menjadi income generator bagi keluarga, ya, dan menambah penghasilan, untuk penghematan itu yang pertama, kemudian untuk, hasilnya bisa juga kita olah untuk dijual, nanti akan, saya perlihatkan lebih lanjut. Kemudian dari situ saya juga, berusaha meningkatkan kembali nih, bagaimana ya dari hobi ini bisa, menjadi sesuatu yang profitable. Nah, saya membuat website dan website ini banyak informasi beberapa produk-produk yang sudah bisa dijual secara online dan menarik perhatian banyak teman-teman untuk menjadi reseller. Ya, jadi kurang lebih saya, menggunakan akses media sosial, memanfaatkan ini semua, ya bisa dilihat lebih lanjut nanti ya.
Ya, kemudian kita coba dulu samakan ya persepsi urban farming. Dari yang saya ketahui mengenai urban farming dari para ahli itu adalah mengenai apa yang disebut urban farming adalah aktivitas budidaya, pengolahan, pemasaran, dan pendistribusian hasil pertanian, baik itu pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, dan kehutanan yang terjadi di dalam atau di sekitar perkotaan. Nah, jadi persepsi urban farming itu seperti itu. Kita saat ini kadang kalau dengar kata urban farming, asosiasinya ke hidroponik. Hidroponik asosiasinya dihubungkan ke paralon-paralon. Biasanya umumnya seperti itu ya. Padahal urban farming sendiri adalah aktivitas yang skupnya itu cukup luas kalau menurut saya. Tidak sebatas hidroponik saja. Kemudian dari sini kita lihat bahwa para ahli juga sudah memberikan beberapa dimensi bahwa peran multifungsi dari urban farming ini mencakup 3 hal. Ada dimensi sosial yang subsistem oriented urban farming-nya itu sudah pasti sebagai food security atau ketahanan pangan. Kemudian meningkat menjadi dimensi ekonomi sebagai income generator karena mampu memproduksi sesuatu, dan otomatis sebagai pengaruh ke lingkungan ya, dimensi ekologi. Jadi kota semakin hijau, semakin sehat, dan aspek lingkungan ini membuat kalau ada di perumahan ya tentunya sangat nyaman karena mendapat asupan oksigen yang kalau di perkotaan kan agak ya sulit ya kita melihat yang sejuk-sejuk gitu. Nah, sementara kalau di perumahan dengan adanya urban farming di rumah, di sekitar kita, itu aspek lingkungannya terasa. Oksigen asupannya yang segar gitu ya. Kalau saya di rooftop itu rasanya jadi enak ya buat ngopi-ngopi gitu, buat kumpul-kumpul sama temen juga. Tanpa perlu kita bayar mahal untuk keluar rumah. Saya lanjutkan, kenapa urban farming itu dirasa cukup cukup penting. Karena kalau lihat proyeksi ke depan kita sudah pasti tahu bahwa penambahan penduduk tuh nggak mungkin kita eee, ini ya batasi, ya akan bertambah terus. Kemudian urbanisasi juga, bahkan saya lihat dari beberapa data sekitar 70% ya, hampir 70%, eee, nanti orang banyak justru di perkotaan ya, itu terjadi juga di beberapa negara berkembang. Saat ini sudah 67%. Kebanyakan penduduknya dari negara berkembang itu malah tinggal di perkotaan. Nah, ini termasuk Indonesia. Karena perkotaan masih sangat menarik untuk mencari uang ya, mungkin seperti itu untuk bekerja dan untuk tinggal. Jadi urbanisasi ini sudah pasti akan membuat penduduk kota menjadi semakin padat. Dan ada hal lain yang kita lihat dari data BPS bahwa lahan pertanian itu semakin sedikit, terbatas, ada pengurangan sekitar 120 hektar per tahun. Jadi dengan lahan pertanian yang terbatas dan justru ada urbanisasi, kalau penambahan penduduk yang tadi ya dari milenial yang nanti juga sama yang existing ya, kolonial ini, jadi angkatan saya tuh kolonial. Itu masih terus ya, kita nanti punya cucu, ya kan. Nah, terus yang milenial, juga, akan bertambah terus lah, sehingga dengan urbanisasi, penambahan penduduk, dan lahan pertanian pedesaan yang semakin terbatas, penggunaannya, tentu pasokan pangan ke perkotaan yang akan berpengaruh ya. Tapi dari proyeksi tersebut kita melihat, wah ini real gitu ancamannya. Kita coba lihat sisi yang lain yaitu peluangnya ya. Kalau urban farming dapat berperan dalam food security atau ketahanan pangan. Nah, ini sudah kami coba di rumah. Jadi selama 5 tahun saya memulai bagaimana caranya mendapatkan sumber-sumber pangan yang paling mudah sekali yang dikonsumsi sehari-hari seperti sayuran segar. Bayam, kangkung, pakcoy, caisim, kemudian kentang, wortel, itu kami tanam di rumah. Menggunakan polybag atau menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Kalau lihat di YouTube saya tuh ada bekas sampah plastik seperti bekas minyak goreng gitu ya, plastik minyak goreng, terus plastik bekas karbol itu
kita gunakan sebagai pot. Nah, jadi itu mendapat langsung nilai tambah bahwa kalau mau perlu sayuran segar, oh kita tinggal ambil dari hasil di rumah. Nah, poin itu yang sangat penting sebenarnya untuk kami ya bagi kami di rumah tangga ini adalah kalau perlu apa-apa nggak harus cari ke tukang sayur, nggak harus keluar rumah ke pasar gitu. Jadi sudah tersedia setidaknya ada di rumah kami gitu. Itu yang saya tekankan untuk kenapa saya terus berupaya untuk meningkatkan urban farming terutama di rumah sendiri ya. Dan kemudian kalau lihat dari beberapa data, di beberapa negara itu produk sayuran maupun buah itu sudah ada yang banyak diproduksi itu langsung dari pertanian perkotaannya. Seperti di Vietnam itu hampir sekitar 80% ya sayuran segar itu langsung dari perkotaan. Jadi perkotaan yang berkontribusi lebih besar untuk dikonsumsi oleh masyarakat perkotaannya sendiri, sekitar 80%. Tapi data dari Jakarta di tahun 2019 itu baru sekitar 10% untuk sayuran dan 8% sampai 16% untuk buah-buahan. Ya. Dan kedepannya saya rasa sih dengan yang tadi urbanisasi, penambahan penduduk, lahan pertanian pedesaan yang semakin terbatas, dan pasokan pangan ke perkotaan yang juga akan mengalami kendala itu kita harus mengupayakan lebih intens lagi bagaimana urban farming di perkotaan ini ya, bertani di perkotaan ini bisa juga membuat kontribusi menjadi lebih besar sehingga mempunyai daya konsumsi yang bisa juga diperbesar. Kalau sekarang baru sekitar 10% untuk sayuran kan masih sangat kecil sekali. Ya. Lalu dari sini saya berpikir nggak cuma sebatas hobi, jadi dari urban farming ini juga saya tingkatkan dari kreativitasnya, untuk kreativitas olahan hasil urban farming. Nah ini tugasnya UMKM Amaziva tadi, sehingga saya membuat yang profitable itu kalau udah berpikir skala bisnis berarti variabel-variabel bisnis di situ berlaku ya. Variabel-variabel bisnis mulai berjalan di situ, bagaimana membuat urban farming yang sustainable dan profitable. Nah, ini tugas di UMKM Amaziva. Saya akan perlihatkan beberapa produk yang saya kelola. Kenapa Amaziva berperan aktif untuk mengolah hasil urban farming. Ini ada dasarnya ya. Ya, jadi seperti tadi sebelumnya saya kemukakan, ketahanan pangan keluarga. Jadi dari apa yang kita tanam di rumah, mudah untuk kita dapatkan tanpa harus keluar rumah, kemudian kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi, lalu ke depannya kita lihat, oh ini adalah sebuah hobi yang bisa ditingkatkan menjadi sesuatu yang lebih produktif dan akhirnya profitable. Nah, ini yang saya lakukan di rumah. Ini adalah bukti nyata kalau lihat di media sosial saya ya. Alhamdulillah hampir setiap hari kita konsumsi sayuran segar, langsung petik di lahan rumah, sayur bening bayam dan ikan goreng itu paling disukai anak-anak. Ya, jadi ini lifestyle, hidup sederhana. Berusaha mendapatkan apa yang ada di rumah, diolah, kemudian dikonsumsi sehari-hari. Ya, jadi bebas pestisida, kemudian segar ya, dan sudah pasti itu alhamdulillah bersih dan bergizi. Nah, dan kita tahu kalau produk-produk pertanian ini, hortikultura, itu biasanya nggak tahan lama. Jadi daya simpan produk ini nggak bisa lama gitu ya. Akan bisa busuk, bisa layu ya. Dari situ yang mendasari bahwa Amaziva, saya membuat UMKM Amaziva itu untuk mengolah bagaimana saya bisa mempertahankan umur dari produk hortikultura ini, apa yang saya tanam. Kemudian saya juga ingin distribusinya lebih luas gitu. Jadi nggak cuma dinikmati oleh keluarga saya, tapi bagaimana bisa dinikmati oleh orang banyak gitu. Nah, jadi yang kami tanam nggak cuma sayuran,
Jadi saya ada tanam jeruk ya. Ini jeruk lemon ciu itu atau jeruk kunci. Kalau orang saya bilang dikenal dengan jeruk kunci ini. Dan ini ada guava juice ya. Ini kami tanam ini di lahan yang di luar dari rumah ya. Kalau jeruk kunci kami ada beberapa tanam juga di rumah. Jadi kalau disimpan tidak bisa dalam jangka waktu yang lama, nggak tahan, dia akan busuk atau kalau jeruk airnya akan mengering ya, peot gitu. Jadi bagaimana mempertahankan supaya umur dari produk hortikultura ini bisa tahan lama dengan nilai gizi yang masih bisa kita konsumsi lebih lama. Jadi saya kemas. Saya olah menjadi produk yang bisa lebih layak lagi untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dilepas ke pasaran. Jadi kurang lebih menjadi seperti ini. Jadi kalau yang di guava juice itu dikemas seperti ini, dan untuk yang jeruk kunci ini juga dikemas kurang lebih seperti guava juice tadi, yaitu dalam bentuk botolan juga. Ya, menjadi natural healthy drink. Yang saat ini juga pangsa pasarnya cukup bagus karena pada saat COVID ini orang juga berpikirnya jamu itu jadi new espresso ya sekarang. Jadi makanan kesehatan itu malah jadi hal-hal yang seperti orang ngopi. Nah, termasuk ini jeruk, apa, jambu biji merah. Ini kan ada banyak vitamin kandungan gizinya, jadi banyak disukai orang. Ini peluang pasar. Nah, kemudian beberapa bahan seperti sirih, pandan, itu yang ditanam di rumah juga sempat kita buat menjadi beberapa produk seperti ini. Nah, dan ini juga produk yang kami buat menjadi face scrub atau masker wajah yang tanpa pengawet ya. Jadi kita olah ini tuh sebenarnya karena ya tadi itu ya, produk-produk pertanian itu punya umur yang tidak terlalu lama kalau disimpan. Jadi kita harus mempertahankan nilai jual dari produk ini, nilai pakai dari produk ini, salah satunya adalah dengan pengolahan. Dan untuk pengolahan sendiri kita mendapat sertifikasi, harus ada sertifikasi olahan pangan dari Dinas Kesehatan. Jadi nggak sembarangan ya. Jadi bahwa Amaziva ini memang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM Kota Tangerang dan juga di Dinas Kesehatan. Juga untuk halal ya, untuk halalnya ini sertifikasi halal kita kemarin ikut yang bareng-bareng ya di industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang. Jadi kolektif ya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini nggak sembarangan ya. Jadi ini memang sudah untuk dilepas di pasar itu memang sudah harus ada pakem-pakem yang harus dipenuhi. Nah, ini adalah salah satu kreativitas lainnya. Kita banyak menanam aloe vera di rumah dan alhamdulillah dari aloe vera ini diolah bisa menjadi masker wajah yang peel off, Mas. Ya, ini contohnya bapak-bapak, ibu-ibu coba masker wajah yang diolah tadi itu dari aloe vera. Ya, jadi ini dilepas ke pasaran, diterima pasar, alhamdulillah menjadi nilai tambah untuk rumah tangga. Nah, lalu sayur tadi, sayur bayam kalau disimpan lama kan juga nggak bisa terlalu lama ya, bisa layu. Dan kalau dikonsumsi untuk keluarga juga nggak bisa setiap hari dalam jumlah yang banyak sekali panen. Jadi dibikin nugget dari bayam hidroponik. Ya, demikian pula sayur-sayur yang lain kayak caisim, pakcoy itu bisa dibikin mie, bisa jadi tambahan mie, dan juga itu ada bakso ikan, bisa didapat dari hasil ikan yang saya juga pelihara di rumah. Nah, lalu bukan cuma yang ditanam di paralon tadi ya, hidroponik atau aquaponik yang berupa sayuran dengan masa panen sekitar 20 hari ya, rata-rata sekitar 23-25 hari, hampir 3 minggu. Tapi kami juga mengelola microgreens ya, di mana itu masa panennya sangat singkat, sekitar 7 hari. Jadi 7 hari tanaman ini sudah bisa dilepas ke pasar atau bisa kami konsumsi sendiri. Microgreens ini banyak sekali kandungan gizinya.
Kemudian ada edible flower juga. Edible flower saat ini sudah mulai berkembang, terutama untuk pemasaran di HoReCa. Jadi hotel-hotel, restoran, atau vegetarian. Jadi banyak sekali yang sudah mulai mencoba beberapa jenis tanaman bunga, terutama yang bisa dimakan. Salah satunya yang kami kembangkan adalah bunga telang. Jadi bunga telang sebagai teh, minuman, ya, dan juga dikeringkan bubuknya. Selain itu ada juga uji coba membuat satu ini lagi ya, utak-atik lah istilahnya itu. Kalau saya bilang utak-atik, bawang merah ditanam dengan zeolit, menggunakan media zeolit. Dan ini ada di YouTube channel Songtani Zulfa, nanti kalau mau dilihat. Dan itu ternyata bisa menghasilkan umbi yang lebih banyak. Prosesnya dengan aquaponik. Jadi ini bukan hanya sebatas hidroponik seperti yang saya kemukakan, urban farmingnya itu lebih luas lagi. Jadi bisa aquaponik, bisa juga dengan microgreens ini ya. Ini hanya memakai sekam, bakar saja medianya. Nah, ini adalah ternak yang kami kelola. Jadi di rumah itu ada ternak ikan, kemudian di luar saya bekerja sama dengan petani juga untuk ternak sapi. Kenapa yang saya kasih fotonya adalah anak sapi? Karena kita berbagi anak sapi dengan petani. Jadi sistemnya kerjasama plasma nutfah. Di mana kalau ada anak sapi lahir kali ini mau dimiliki oleh kami, Amazifa, atau dimiliki oleh petani, itu sesuai kesepakatan dan sesuai kebutuhan. Kadangkala para petani di luar yang dititipkan sapi oleh kami itu ini ya, ada kebutuhan misalnya, Bu, ini sapinya saat ini buat saya aja, ditawarkan di pasar, dijual, nanti bagi hasil. Ya, sisanya kami belikan lagi anak sapi untuk dipelihara kembali oleh petani. Jadi ini adalah kerjasama kami dengan masyarakat sekitar. Ya, dan demikian pula ternak ikan ini bukan hanya di rumah, tapi bisa dikembangkan juga di luar. Karena bibit dari ikan yang ada nih kayak yang ada di rumah saya ini sekitar 6 sampai 7 meter aja ya, 6 kali 7 meter itu luasan kolamnya itu masih kecil sekali, tapi kalau ada anak-anaknya yang banyak itu dari ikan nila, anaknya dijual atau di kolaborasi di danau atau di kolam yang lebih besar lagi, berapa ratus atau berapa ribu anak gitu biasanya dari kolam saya ini, itu dibiarkan kembali diternakan di kolam yang lebih besar. Dan itu juga kerjasama dengan beberapa pihak yang tertarik. Ya, kreativitas lainnya adalah untuk menambah penghasilan, kan masih ada ya di pekarangan kita itu lahan. Nggak besar sih, tapi alhamdulillah masih bisa cukup untuk menjadi nursery tanaman hias. Bahkan pohon bunga anggrek nih atau pohon yang sedang ngetren sekarang Sansevieria ya, tanaman aglonema juga itu bisa ditanam di rumah dengan menggunakan pot-pot atau polybag, dan juga bisa digantung kalau untuk tanaman anggrek sehingga bisa memberikan nilai tambah untuk income rumah tangga. Apalagi ini yang kecil-kecil kalau dilihat adalah sekulen ya, tidak makan tempat, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan nilai tambah. Juga kreativitas lainnya, karena ada tanaman hias, kemudian ada beberapa klien, teman-teman yang punya kafe, atau tetangga yang rumahnya habis direnovasi, itu minta kami untuk menghias rumahnya, indoor gitu, dengan tanaman hias. Dan ini kami juga tidak menolak rezeki kalau ada proyek-proyek seperti ini, dan ini adalah salah satu yang bisa mengenerate income juga untuk tambahan penghasilan rumah tangga. Ya, ini adalah beberapa pelatihan dan panen bersama yang dilakukan langsung di Saung Tani Zulfa atau Amazifa Farm. Yang sebelah kiri ini adalah dari pegawai BUMN, salah satu pegawai BUMN ya, Telkom, waktu itu untuk masa persiapan pensiun. Jadi ada pelatihan. Dan ini ada beberapa teman-teman yang tertarik juga untuk belajar lebih lanjut tentang urban farming, dari aquaponik tadi, terus
dari hidroponik, kemudian juga dari budidamber, bagaimana cara budidaya ikan di dalam ember. Jadi seperti yang saya kemukakan di awal, untuk urban farming ini kita enggak hidroponik aja, enggak seperti itu, tapi itu berkembang banyak sekali ya. Urban farming itu skalanya bisa luas. Nah, selanjutnya karena saya ingin bisa menjangkau banyak orang yang mungkin bisa terinspirasi, bisa saling sharing. Saya mengikat ilmu dan pengalaman ini melalui beberapa buku. Dari mulai ensiklopedia biologi tanaman hias, sampai buku-buku mengenai mompreneur dan motivasi, juga saya nulis cerpen ya sedikit-sedikit itu. Cerpennya juga ceritanya tentang itu juga, tentang kewirausahaan dari rumah. Nah, kalau bicara teknik dan skala kapasitas, competitive advantage dari Amaziva. Tadi Amaziva UMKM itu adalah low cost. Dan dia reuse, kemudian dia regrow. Nah, kenapa? Karena kami kebanyakan menggunakan bahan-bahan yang tidak baru. Jadi bahan bekas pakai. Kalau untuk tanaman seperti pot-pot itu bisa menggunakan bekas kemasan plastik tadi, dari bekas minyak goreng, bekas pakai deterjen gitu ya, itu bisa dipakai untuk pot-potnya. Kemudian kita bisa regrow lagi apa yang sudah dikonsumsi, seperti misalnya daun bawang. Kami pernah tanam daun bawang, setelah kita konsumsi kita regrow lagi, kita tanam kembali yang masih ada akarnya. Begitu juga misalnya tomat ya, jadi di regrow lagi, ditanam ulang gitu. Sehingga kita tidak perlu beli bibit baru, kita tetap bisa panen secara sustainable. Nah, jadi itu competitive advantage-nya, kenapa ini sangat memungkinkan untuk dilakukan di rumah tangga, karena saya rasa dari pengalaman tidak memerlukan modal yang besar. Ya. Kemudian kalau untuk skala kapasitas, ini kembali lagi tergantung pemodalan. Kalau baru taraf hobi itu ya mungkin pakai dulu bahan-bahan yang bekas, seperti bekas botol mineral, bekas pot ya tadi ya, kemasan plastik yang tak terpakai, seperti itu. Nah, kemudian meningkat lagi untuk bisa pakai paralon, ya. Kemudian kalau untuk skala bisnis mungkin bisa lebih besar. Dan ini ada beberapa teman yang sudah eksis di bidang urban farming itu mengkategorikan kalau modal sekitar 2 sampai 20 juta itu masih termasuk skala hobi katanya. Dan kalau sudah sekitar 20 juta ke atas sampai 200 juta itu sudah bisa masuk ke skala bisnis dan kategori sedang. Kemudian dari 200 juta ke atas sampai 1 miliar itu baru kategori yang cukup besar katanya ya. Sementara yang lebih dari 1 miliar itu pun ada ya, dan itu sudah kebanyakan memakai juga robotik di otomatisasi di urban farming-nya. Jadi sudah bisa dikontrol dari luar gitu, bagaimana nutrisi ditambah, bagaimana berat tanaman itu diukur, dan juga bagaimana kita harus menanam sepanjang tahun tanpa terlalu banyak menggunakan tenaga kerja ya. Jadi itu skala kapasitas tergantung dari permodalan. Dan kemudian di urban farming ini sangat berperan komunitas dan kolaborasi. Di kami itu ada beberapa komunitas yang hobi dengan tanaman dan urban farming, yaitu di grup WA, di grup Telegram ya, baik secara online maupun offline itu kita sharing gitu. Nah, dari situ juga kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, bahkan juga berkolaborasi dengan beberapa dinas ya, bagaimana mengembangkan urban farming yang seperti ini yang ada di perumahan ini ya. Jadi saya ada instalasi, kemudian tetangga juga ada gitu. Kita bergabung menjadi sebuah komunitas dan kita berkolaborasi untuk lebih baik lagi meningkatkan urban farming. Nah, kalau bicara dengan hidroponik tadi sesuai dengan judulnya, pemanfaatan hidroponik untuk mendapatkan tambahan penghasilan rumah tangga ya. Kalau bicara hidroponik tentunya kita tahu kalau ini tuh teknik budidaya tanaman tanpa tanah.
Jadi pastinya mudah, bersih, dan menyenangkan ya. Nah, kelebihan-kelebihan hidroponik antara lain tuh banyak ya. Ada 10 di sini saya coba listing. 30-50% tingkat pertumbuhannya lebih cepat dari tanaman yang menggunakan tanah. Kemudian penggunaan airnya juga nggak banyak karena air bisa digunakan kembali, diputar. Dan tidak perlu lahan luas karena tidak memerlukan tanah, dan itu kami buktikan sendiri karena rooftop kami juga nggak luas ya, dan lahan yang di pekarangan pun tidak luas. Tidak ada nutrisi yang terbuang, betul sekali, karena ini memang di-reuse kembali dan bisa dimanfaatkan untuk pupuk. Tanamannya kalau saya pakai ini ya, pakai bekas air kolam ikan. Jadi, dari buangan air kolam ikan itu masih bisa digunakan sebagai nutrisi makanan, nutrisi tanaman dan menjadi makanan buat, tanaman yang di pot-pot tadi itu ya. Dan sisa-sisa dari panen digunakan kembali menjadi makanan ikan. Jadi mereka itu saling bersimbiosis, mutualisme, tidak ada yang terbuang. Nah, kemudian penyakit dan hama lebih terkontrol. Ya otomatis karena kita tidak menggunakan media tanah terlalu banyak dan juga tempatnya juga dijaga ya, terkontrol gitu. Kalau di perumahan tidak terlalu, lahannya tidak terlalu besar. Jadi hama dan penyakit lebih terkontrol, apalagi kalau memakai greenhouse. Nah, pekerjaan lebih mudah dan hasil memuaskan ya alhamdulillah. Kalau pekerjaan lebih mudah memang betul, hasil juga alhamdulillah memuaskan seperti yang tadi sudah saya kemukakan. Otomatis bebas pestisida, karena ini kita hindari, kita ingin yang bersih dan higienis, juga non pestisida. Perawatan tanaman tentu lebih praktis, apalagi kalau di dalam perumahan ya, sebagai ibu rumah tangga nggak perlu harus keluar rumah sering-sering ya, kita bisa melakukan perawatan tanamannya juga nggak terlalu memerlukan tenaga yang besar gitu, sangat mudah sekali. Dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja kasar karena metode kerja lebih hemat dan ada standarisasinya. Ini jelas berapa banyak kebutuhan nutrisi misalnya untuk tanaman tertentu itu sudah ada standarisasi ya, dan pastinya ramah lingkungan. Nah, keuntungan yang saya dapatkan dari kualitas hasil ada beberapa. Sayuran itu lebih bersih dan kesegaran lebih terjamin, kualitas rasa yang dihasilkan lebih baik. Nah, ini juga berpengaruh dari masa panen. Jadi saya panen itu selalu di saat tanaman berumur sekitar 25 maksimum 27 hari. Kenapa? Karena pada saat itulah di mana kandungan gizi dan antioksidan dari tanaman tersebut sedang optimal. Itu saya dapat dari beberapa sumber ya. Jadi sebagai praktisi juga kita harus terus belajar. Jadi kita tahu pada saat yang optimal kira-kira dipanen itu umur berapa. Nah, kualitas rasanya jadi lebih baik. Kemudian minim sekali terdapat cacat, ukuran hasil produksi menjadi lebih besar dan produksinya lebih banyak. Bayangkan dalam satu lubang paralon itu bisa sekitar 4 sampai 5 batang ya kalau tanaman bayam, kemudian kangkung juga, dan juga untuk pakcoy bisa di satu lubang itu bisa digunakan oleh 3 sampai 4 bibit pakcoy. Jadi produksinya memang bisa lebih banyak. Nah, kurang lebih seperti ini yang ada di rumah ya. Sorry. Ya. Nah, ini ya tadi. Dan saya itu juga memanfaatkan air kolam ikan. Jadi air kolam ikan digunakan sebagai nutrisi masuk ke bak nutrisinya untuk tanaman, kemudian keluar kembali. Dan tidak menggunakan rockwool. Karena rockwool cukup mahal dan itu impor ya. Jadi kami low cost. Kami menggunakan tisu sebagai media tanam. Jadi seperti yang terlihat itu ya. Dan demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa dilihat kembali secara lengkap di YouTube channel Somtani Zulfa, di website kami dan juga di medsos saya.
Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zulfa atas sharingnya yang sangat insightful. Ternyata dari hobi bisa merambah kemana-mana ya Bu, bahkan sampai ke tanaman hias dan juga peternakan gitu. Itu sangat menarik sih menurut saya. Yang pertama kali juga baru menyadari dan baru ngelihat gitu. Ternyata itu bisa seluas itu gitu. Hanya karena dari hobi dan dari tempat yang sangat minim di rooftop Ibu tadi. Kalau boleh tahu nih Bu, ini Amaziva ini bertempat di mana ya Bu, di Tangerangnya? Saya di perumahan Banjarwijaya. Hmm. Perumahan Banjarwijaya itu kecamatannya masuk Cipondoh ya, saya. Cipondoh. Iya. Jadi buat teman-teman dan ibu bapak sekalian nih bisa main-main juga ke Saung Amaziva. Soalnya ada pelatihan juga ya Bu. Tadi saya lihat ada pelatihan, terus Iya. juga panen barang. Itu seru sih Bu. Nanti mungkin saya juga mau coba main ke sana lah, ngeliat-liat juga. Mumpung di Tangerang juga Bu. Ya, cuma dalam masa pandemi ini kami memang tutup ya untuk Oh sementara baik. waktu. Ini tidak menerima kunjungan demi kesehatan ya. Jadi justru dari sini saya coba bikinkan seperti tadi itu channel YouTube. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu secara langsung bisa lihat dulu di channel YouTube. Kurang lebih seperti itu penampakan rooftop ya. Walaupun ada beberapa lahan yang kami juga punya di luar untuk pengembangan buah-buahan, kemudian juga lebih banyak lagi ya yang bisa ditanami di lahan yang walaupun nggak juga terlalu besar gitu. Tapi ya cukuplah dan berdekatan dengan rumah kami. Baik. Ya, jadi buat teman-teman sekalian juga. Oh ya Bu, satu lagi. Kalau di Amaziva itu jual produk ini nggak sih Bu? Kalau kita mau coba hidroponik gitu, itu ada jual-jual kitsnya nggak sih Bu di sana? Oh iya betul. Jadi kalau itu sudah umum ya, kalau mengadakan pelatihan biasanya ada hidroponik kit yang dijual, kemudian bibit-bibit, terus juga perlengkapan pertanian. Dan pada saat kemarin masa awal pandemi itu sangat naik omsetnya karena orang mungkin stay at home, terus work from Betul. home, pengen melakukan sesuatu apa ya gitu ya yang di rumah dikerjain. Itu naik omsetnya karena orang banyak butuh cari media tanam, cari bibit gitu. Ya kurang lebih seperti itu, otomatis dengan pelatihan, dengan juga melihat bahwa ini ada banyak komunitas yang memerlukan dan mulai mencoba urban farming, jadi itu menjadi satu peluang usaha juga. Ditambah tadi ada data juga kan Bu, yang Indonesia itu baru 10% dari kotanya, pasokan buah dan sayur dari kotanya. Kalau bisa kita tingkatin lagi seperti Vietnam kan lebih bagus lagi gitu. Dan itu juga jadi lahan bisnis juga gitu buat ibu-ibu rumah tangga atau kita semua nih ada di sini untuk memulai bisnis hidroponik seperti Bu Zulfa. Oke Bu, saya Ya, mau betul. bertanya Bu, beberapa pertanyaan. Yang Ya, pertama, silakan. Ibu kan secara apa ya, hobi kan Bu, praktikal kan, nggak yang dari akademisi benar-benar hidroponik, benar-benar ngerti semuanya dan diterapin, tapi Ibu itu Mhm. praktikal dan otodidak lah Bu ya, belajar-belajar sendiri, coba-coba eksperimen gitu ya Bu. Nah, di awal percobaan itu atau di awal Ibu membuat hidroponik, ada kendala nggak sih Bu? Kendala yang ditemuin gitu, yang paling sering kan kita baru memulai nih Bu, mungkin bisa sharing-sharing kendalanya Bu, biar bisa ditangani saat kita memulai. Mungkin pertama kali yang harus ditekankan di sini motivasi, itu penting sekali. Karena, kalau untuk melakukan sesuatu secara sustainable terus-menerus dan kemudian kita ingin bisa menghasilkan, sesuatu ada hasilnya yang jelas gitu, productivity-nya jelas gitu ya, dan terukur, tentunya harus ada motivasi dan tujuan yang jelas. Ya, saya dari awal kalau melakukan sesuatu dengan hobi apapun, utak-atik, apapun ya, seperti yang sebelumnya tadi saya kemukakan, saya pernah membuat, salisil talek buat anak saya gitu, pada waktu mereka masih bayi, jadi saya utak-atik di rumah bikin sendiri itu ya, salisil talek, minyak telon, kemudian sabun-sabun cuci tangan, itu bikin sendiri dari hasil utak-atik di rumah juga. Nah, itu motivasinya jelas buat apa. Nah, jadi sebenarnya membangun motivasi ini yang sangat penting itu di tahap awal. Dan begitu juga dengan urban farming, maunya apa? Mau, sekedar hobi kemudian mengisi kegiatan waktu work from home aja dan kemudian enggak lagi gitu kalau sudah mulai bekerja di kantoran dan ini ditinggalkan gitu. Nah, jadi short term kalau yang seperti itu ya. Nah, sementara kalau dengan motivasi yang kuat dan tujuan yang terukur, jelas tentunya
lebih tahu kita ini mau dibawa kemana. Kalau buat saya di tahap awal sih sudah jelas sekali motivasi saya adalah ingin bisa mengkonsumsi tanaman yang paling mudah sekali suka dibeli sehari-hari ya, seperti sayuran dan kemudian meningkat ke umbi-umbian, wortel, kentang, meningkat lagi ke seperti tanaman obat, jahe, kunyit, bumbu dapur yang dibutuhkan sehari-hari bagaimana supaya bisa ada di rumah sendiri gitu. Kalau perlu apa-apa nggak harus sering beli keluar gitu. Nah kemudian juga dapat tanaman yang sehat ya, hasil yang kita mau konsumsi itu yang benar-benar segar gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi saya. Saya ingin mengkonsumsi sesuatu yang fresh, yang masih baru dipanen dan nggak harus dibawa secara distribusi. Ini kalau lihat di pasar kan kadang-kadang sayuran itu ditiban-tiban, Betul. diduduk-dudukin gitu ya. Nah, itu saya kurang suka lihatnya gitu. Saya orangnya termasuk yang pinginnya bersih gitu, resik gitu ya. Jadi begitu juga apa yang saya konsumsi. Jadi saya sangat ingin sekali apa yang dikonsumsi keluarga saya juga benar-benar fresh gitu. Dan itu motivasi yang besar, itu awalnya. Jadi sangat penting adalah membangun motivasi itu dan tujuannya apa? Harus jelas. Nah, tujuan itu terukur. Nah, kemudian dari situ baru mulai saya memulai lagi lebih upgrade lagi gitu ya, lebih jauh lagi. Harus efisien dan juga produktivitinya bagaimana gitu. Ya itu kedepannya akhirnya menjadi seperti ini. Gitu. Alhamdulillah. Wah, jadi yang paling utama itu motivasi ya Bu, apalagi kan ini tumbuhan gitu yang nggak bisa dipercepat, yang harus mengikuti percepatan tumbuhan itu sendiri. Jadi memang paling penting motivasi untuk memulai seperti Bu Zulfa ini, hidroponik dan lain-lainnya, dan urban farming tepatnya ya Bu. Iya. Juga ada pertanyaan lagi nih Bu. Oh sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman, ibu bapak sekalian, untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat yang akan disediakan oleh host kita, Saudara Iqbal, untuk diisi dan juga di sudah di share, Saudara Iqbal? Bentar. Ya, ya Belum, ini diisi lagi dalam sebagai. pengiriman dulu ya. Lagi Oke, baik. dicari. Baik, nanti saya akan umumkan lagi ketika linknya sudah ada. Oke, masuk ke yang agak teknis nih, Bu Zulfa. Kan tadi saya ngelihat Ibu menggunakan nutrisi ikan untuk sebagai pupuk tumbuhannya ya, Bu. Nah, kalau misalkan nih di halaman saya kan nggak mungkin saya bikin kolam ikan seperti itu. Nah, itu Iya. selain pupuk cair yang ada di pasaran, ada nggak sih Bu alternatif lainnya untuk sebagai nutrisi si hidroponik ini? Ya ada. Jadi sebelum menggunakan air dari kolam ikan juga, saya sempat pakai itu ya. Jadi saya belum punya paralon ya. Seperti tahap awal tadi saya bilang, saya juga memanfaatkan kemasan limbah plastik, terus bekas botol air mineral, kemudian bekas styrofoam buah. Jadi buah-buahan tuh kan kalau dijual tuh pakai styrofoam ya. Ada bolongan-bolongannya itu bisa diisi dengan gelas mineral bekas atau pakai netpot bekas, kemudian bawahnya bisa dialasin dengan plastik, kemudian menjadi nutrisi ya. Nah, di situ saya mencoba supaya nggak beli gitu. Kalau biasanya nutrisi hidroponik AB mix itu Iya, dibeli ya. BIM. Nah, Iya. dibeli. Nah, saya pengennya tuh kalau bisa low cost. Nah, di situ kompetitifnya tuh pengennya begitu aja. Jadi saya coba pakai air cucian beras dan pada waktu itu berhasil. Kemudian membuat POC ya, pupuk organik cair, dari berbagai bekas sisa dapur itu di blender, kemudian simpan gitu dan juga dikasih air gitu dan itu digunakan sebagai air nutrisi tanaman. Kalau untuk tanaman yang umum dikonsumsi di rumah tangga seperti bayam, kangkung, caisim, pakcoy, itu masih sangat memungkinkan. Bahkan kalau AB mix pun ditambah dengan air bekas
cucian beras atau apa, kita nggak memerlukan ppm yang terlalu tinggi untuk pertumbuhan optimal tanaman itu. Jadi dengan tambahan dari pupuk organik cair, dari pengalaman saya itu sangat memungkinkan sebagai nutrisi tanpa harus membeli gitu. Dan juga kalau nggak punya kolam ikan itu juga sama seperti tadi itu solusinya. Jadi bagusnya kalau rumah tangga air bekas cucian beras, cucian daging, bekas sisa-sisa sampah dapur rumah tangga itu di-reuse, dijadikan sebagai pupuk organik cair gitu. Itu menjadi nutrisi tambahan bagi tanaman. Bagi tanaman itu masih ini ya, dicairin kemudian unsur-unsur haranya masih bisa diserap tanaman menjadi makanan mereka gitu, dan alhamdulillah kita nggak perlu membeli yang kimia atau nggak perlu membeli yang mahal-mahal gitu. Dan kalau belum punya kolam ikan ya seperti itu. Baik. Ini catatan buat kami nih Bu sebagai mahasiswa KKN, karena mungkin banyak banget juga program-program KKN dari kelompok lain yang membuat hidroponik gitu ya. Dan juga itu salah satu kendalanya kalau kita beli AB mix, apakah sustain ke depannya gitu setelah ditinggal. Tapi kan tadi kita dapat pengetahuan baru dari Ibu kalau ternyata kita bisa menggunakan air beras cucian dan juga air bekas daging dan sisa makanan ya Bu yang organik itu Iya, juga bisa betul. dijadikan sebagai nutrisi. Ini buat catatan nih buat kita semua teman-teman KKN. Juga ada pertanyaan lagi nih Bu dari Izar. Nah, dia mahasiswi kelompok KKN T02. Pertanyaannya eh, mengenai penanaman jeruk kunci sekiranya dapat dipanen dalam kurun waktu berapa lama dan sistem penanamannya biasanya seperti apa? Adakah teknik tersendiri yang dilakukan pada penanaman sehingga dapat menghasilkan produk yang baik? Silakan Bu Zulfa. Baik ya. Untuk tanaman jeruk kunci ini sangat mudah karena dia sepanjang tahun itu menghasilkan buah. Jadi dia tidak ada Musiman ya Bu? istilahnya musiman, iya nggak ada. Alhamdulillah dia bisa sepanjang tahun berbuah dan ini sangat mudah. Hanya beberapa hal yang menjadi concern, yaitu kalau ada tungau, gangguan tungau atau kutu putih ya. Nah, pada saat itu kita harus perhatikan jangan sampai menular ke seluruh tanaman. Jadi kalau di daun sudah ada kutu putih, kita lihat itu daunnya dipangkas gitu. Di batang ada, kita buangin dulu gitu, kita pangkas, kita sisihkan supaya tidak satu tanaman itu menjadi sakit ya. Nah, hanya seperti itu aja, tapi tanaman ini sangat mudah sekali. Dan saya biasanya juga sama seperti melakukannya dengan tanaman sayuran tadi, menggunakan pupuk organik cair atau air cucian beras untuk kesuburannya. Dan kalau ada hama yang mengganggu, saya orangnya juga enggak pakai pestisida ya, menyarankan yang sangat segar dan higienis gitu dan bersih. Salah satunya disemprot dengan menggunakan air bekas ini ya, blenderan dari kulit bawang. Jadi bawang merah, kulit bawang putih itu kalau kita masak, kita kumpulkan, kemudian itu kita simpan, kita blender, kita jadikan sebagai pestisida alami. Jadi itu cara-cara yang saya gunakan, semuanya nggak beli. Jadi ada di lingkungan saya sendiri gitu. Dan itu dipakai lagi untuk mengatasi masalah-masalah ya seperti tadi. Kalau ada hama, ada apa gitu yang mengganggu tanaman gitu. Bahkan saya pernah coba itu pakai tembakau, air rendaman tembakau. Jadi air rendaman tembakau ini efektif juga untuk mengatasi ulat-ulat ya. Ya, ada beberapa tanaman yang diganggu mungkin pada waktu musim kemarau itu cukup sensitif. Jadi kayak pohon buah itu, saya ada pohon buah belimbing bulu, itu juga bisa diolah menjadi sirup atau minuman kesehatan. Dan jeruk kunci tadi di depan rumah itu banyak sekali. Nah, pada saat musim kemarau itu agak sensitif dengan hama ulat ya, karena itu dari cuaca juga, dan kita bisa atasi dengan yang gampang sekali, yang alami. Jadi saya coba pakai tembakau, air rendaman tembakau tadi gitu. Itu aja. Baik. Jadi memang sangat organik sekali ya, Bu. Tidak memerlukan bahan kimia ternyata untuk mengusir hama dan sebagainya. Lanjut, ada pertanyaan dari Andri Aji Pangestu dari KKNT Sanggau, Kabupaten 01.
Izin bertanya, kami di sini sudah mencoba hidroponik, namun tanaman tidak tumbuh dengan baik. Untuk sementara kami mengira ini diakibatkan air yang kami gunakan langsung dari Sungai Kapuas yang memang eh, tingkat keasamannya yang cukup tinggi. Sementara di sini jarang hujan, jadi sulit untuk mendapatkan sumber air selain di sungai. Kira-kira bagaimana ya Bu solusinya? Hmm. Silakan Bu Zulfa. Oh gitu ya. Malah kalau saya sih mengira kalau karena air sungai itu otomatis kurang lebih sama ya dengan air kolam ikan yang saya kelola. Karena menurut saya tuh piara ikan itu adalah seperti piara air sebenarnya gitu, memelihara bagaimana air dan ikan adalah bonusnya gitu. Karena saya melihara ikannya ikan sungai nih, ikan mas itu kan hidupnya di sungai itu biasanya, ikan nila ya, ikan air tawar. Jadi sepertinya sih sebenarnya nggak ada masalah dengan air bakunya atau air sungai tadi ya. Mungkin kondisi kalau saya melihat air air kolam ikan saya ini kan langsung dari air tanah gitu ya, kebanyakannya dari air tanah dan saya sering tes juga pH gitu kadang ya. Kalau ada beberapa ikan yang mungkin baru saya cemplungin gitu kan, takutnya nggak cocok gitu. Saya pernah bikin budik damber juga, saya coba di atasnya itu dikasih tanaman ya, dengan kangkung seperti itu. Nah awal-awal kan saya tes dulu nih kira-kira airnya cocok enggak, seperti itu ya. Nah rasanya sih kalau ikan-ikan yang hidup di sungai itu bisa ini ya, bisa bertahan lumayanlah relatif punya daya tahan lebih tinggi gitu. Jadi dia dengan pH sekitar 6 itu masih oke gitu ya. Nah itu, saya biasanya sih nggak menambahkan apapun gitu, tapi kalau untuk digunakan sebagai hidroponik, biasanya yang harus ditambahkan, supaya dia airnya masih bisa diserap oleh tanaman dengan optimal, seperti tadi di bak nutrisi ditambahkan beberapa POC. Jadi kayak air cucian beras tuh ikut dimasukin. Jadi kalau air sungai atau air bekas ikan tadi, mungkin buat ikannya tahan ya, karena dia udah terbiasa dihidupi ya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk tanaman nggak optimal, di bak nutrisinya mesti ditambahkan seperti tadi itu. Jadi air bekas cucian beras atau bekas rendaman bahan-bahan sampah rumah tangga yang sudah kita simpan atau bekas nasi bekas itu ya, yang basi atau nasi yang nggak kemakan itu, sisa-sisa. Nah, itu juga disimpan sebagai bisa dimanfaatkan sebagai POC dan itu dimasukin ke dalam bak nutrisi, airnya ya. Jadi bukan kotorannya, jadi air dari rendaman itu dan itu dicampur dengan air sungai tadi. Kalau saya kan air ikan ya yang ini saya ibaratkan karena itu dari air sumur, air tanah. Kemudian yang digunakan adalah ikan-ikan yang biasa di sungai, air tawar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu mengatasinya ya, kalau supaya optimal untuk diserap oleh tanaman. Jadi nggak cuma dari air sungainya, saya menambahkan nutrisi tambahan seperti tadi. Jadi air bekas cucian beras, air POC tadi gitu. Itu yang ditambahkan di situ. Itu dan sangat sangat minimal sekali, nggak menggunakan AB mix lagi gitu. Itu aja. Baik Bu Zulfa, terima kasih untuk Saudara Andri. Mungkin bisa dicatat ya untuk penambahan nutrisinya seperti air cucian beras dan yang lainnya. Mungkin bisa membantu. Selamat mencoba. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Devi Putri, Kimia 54. Apakah larutan untuk nutrisi tanaman seperti AB mix sangat berpengaruh apabila konsentrasi larutan yang kita buat tidak sesuai dengan yang seharusnya? Dan apakah jika bibit tanaman kita semakin besar, larutan AB mix yang digunakan harus semakin besar konsentrasinya, Bu? Terima kasih. Silakan Bu Zulfa. Ya otomatis ya standarisasinya hidroponik seperti itu. Dia ada masa di mana umur tanaman mencapai sekian minggu itu ditambahkan beberapa ppm konsentrasi dari AB mix-nya ya. Tapi karena saya di sini kan competitive advantage-nya adalah low cost. Jadi saya sangat meminimalisasi penggunaan bahan-bahan yang harus saya beli gitu ya. Karena skala rumah tangga itu biasanya kalau bisa hemat itu adalah lebih baik ya. Nah, kecuali kalau misalnya kita sudah masuk ke skala bisnis yang tadi saya bilang dari
permodalan di sekitar 200 juta sampai 1 miliar itu udah masuk ke skala besar, atau sudah mau memakai artificial intelligence di mana bisa dikontrol besar tanaman hidroponiknya, terus rasanya manisnya seberapa manis gitu ya. Itu dengan permodalan yang lebih besar lagi gitu. Jadi kurang lebih kalau yang seperti itu mereka otomatis menggunakan AB mix atau nutrisi yang sintetis dengan takaran yang benar-benar harus terstandarisasi yang benar gitu ya. Dan sementara kalau dari untuk rumah tangga, skala rumah tangga dari yang saya lakukan selama ini, yaitu competitive advantage-nya ya low cost. Jadi tidak terlalu berfokus kepada konsentrasi AB mix yang harus besar tadi gitu ya. Tapi memang saya tekankan setiap tanaman dari masa pertumbuhannya itu memerlukan nutrisi yang berbeda-beda. Nah, dari sisi pengalaman dengan menambahkan air bekas kolam ikan tadi ya, kalau mungkin nggak punya kolam ikan bisa diganti dengan air bekas cucian dari masak, misalnya cuci daging. Kalau cuci ikan ya, mungkin kan rumah tangganya nggak punya kolam, tapi kadang beli ikan di pasar gitu. Nah itu bekas air cuciannya itu jangan dibuang, tapi dapat dimanfaatkan untuk masuk ke bak nutrisi hidroponiknya. Jadi dari AB mix-nya sendiri nggak akan terlalu banyak kita perlukan gitu ya. Jadi bisa kurang lebih sekitar 500 ppm itu udah standar, bisa dipakai dari mulai dia masa 7 hari tanam sampai dia selesai. Biasanya kan kalau misalnya nih tanam pakcoy 1.300, 1.500 ppm gitu di beberapa minggu, itu sudah harus tercapai konsentrasi AB mix di situ. Tapi dengan kita menyiasati menambah bahan-bahan organik lainnya yang dari sampah rumah tangga tadi, dari sisa buangan cucian. Nah, di bak nutrisi kita hanya memerlukan sekitar 500 ppm itu sampai selesai panen. Itu yang sudah saya lakukan. Ya, dan bahkan diminimalisasi lagi. AB mix-nya lama-lama nggak kepake gitu. Karena kita cukup pakai itu aja gitu. Konsentrasinya dari itu kita tambah terus gitu. Dari bahan-bahan alami, bahan-bahan buangan rumah tangga tadi. Itu aja. Baik, Bu Zulfa. Untuk Saudara Devi, semoga bermanfaat ya ini jawaban dari Ibu Zulfa. Kemudian Bu, balik lagi Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau kita memulai hidroponik itu harus ada motivasinya gitu. Nah, sekarang kita tahu lagi pandemik nih Bu, banyak ibu-ibu rumah tangga atau orang-orang yang kehilangan mata pencariannya kerjanya gitu karena dirumahkan. Nah, saya mau bertanya nih Bu, kalau boleh. Ini omset Amaziva ini sebulan berapa banyak ya Bu? Soalnya kan ini sebagai motivasi kita semua yang hadir untuk memulai gitu salah satunya. Silakan Bu Ya. Zulfa. Oke, kalau dari pengurangan dari pengeluaran rumah tangga sendiri itu sudah kami rasakan signifikan ya. Karena apa-apa yang kita butuhkan alhamdulillah bisa kita dapatkan dari tempat tinggal sendiri. Kemudian kalau untuk perluas lagi karena seperti tadi yang saya bilang efisien dan productivity-nya jelas, kemudian berlaku juga variabel-variabel bisnis di sini, sustainable, kemudian profitable, dan saya mulai seperti tadi mempertahankan bagaimana umur dari produk yang ada di rumah tangga ini bisa dikonsumsi lebih lama, nilai gizinya, jadi dikemas, kemudian dijual, didistribusikan lebih luas lagi ya. Dari beberapa macam kreativitas yang telah saya kemukakan tadi, ya kurang lebih lumayan lah ya, sekitar range-nya masih sekitar 30 sampai 50 juta. Ya, itu kalau ada proyek-proyek tertentu, misalnya instalasi atau kreativitas lain untuk indoor tadi ya, seperti itu tentunya akan meningkat. Tapi karena saat ini situasi pandemik, saya tidak terlalu pingin ada kegiatan yang banyak di luar rumah gitu. Jadi yang paling memungkinkan adalah menjual kepada reseller. Nah ya, karena reseller kan sudah jelas. Jadi itu kita sudah tahu nih produknya diolah, disimpan, dikemas dengan baik sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Ya, nah itu
kita lepas ke pasaran dan itu reseller, kemudian komunitas kita yang sudah ada, yang sudah kita bangun sekian lama itu mampu menjual dan juga mendapatkan penghasilan justru ibu-ibu yang lain gitu ya, emak bakulan, jualan online gitu bisa dapat tambahan penghasilan dari situ gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Baik, Bu Zulfi, ini sangat menarik sekali ya. 30 sampai 50 loh. Ini lumayan besar sekali untuk daripada kita nggak ada kerjaan di rumah gitu ya, Bu. Lebih baik mencoba dan hasilnya sangat lumayan. Dan Ibu bilang juga tadi signifikan sekali setelah pandemi, saat pandemi seperti ini gitu ya, Bu. Terus saya akan Ya mengingatkan lumayan. kembali ya pada para peserta untuk mengisi Bitly kehadiran karena ini salah satu cara juga untuk memudahkan pengiriman e-sertifikat kepada para peserta yang hadir pada hari ini. Oke Bu, selanjutnya nih, kan salah satu program saya itu pembuatan hidroponik untuk orang banyak gitu Bu. Jadi konsepnya itu mirip seperti apa namanya, kelompok tani gitu. Kita akan kerja bareng-bareng di satu tempat yang gede. Nah, terus hasil dari panennya ini akan dibagikan ke para pekerja tadi atau pada warga di lingkungan setempat. Nah, itu kalau Ibu juga kan salah satunya juga punya saung tani ya, Bu, yang mengumpulkan orang, terus juga ngelatih orang untuk bisa menumbuhkan sesuatu. Nah, itu manajemen SDM-nya seperti apa sih, Bu? Kita kan baru mau coba nih minggu ini untuk untuk membuat hal yang sama gitu, biar orang itu kerja, terus juga nanti tumbuh, panen, dibagi bareng-bareng. Itu sistem manajemennya itu seperti apa ya, Bu? Biar mereka tuh merasa diuntungkan dan juga mutualisme gitu. Saya kerja, saya juga dapat seperti ini, seperti ini. Itu bagaimana ya, Bu, manajemennya? Memang sih di, urban farming ini paling utama sekali adalah harus ada, penyuluhan yang intensif. Jadi harus membuka wawasan dulu itu paling penting. Jadi paling penting teman-teman yang mau terlibat di urban farming, baik itu dari komunitas, akademisi sendiri, teman-teman sesama KKN, atau juga, penduduk sekitar, itu harus ada penyuluhannya gitu. Jadi harus dibuka wawasannya. Jadi itu kami lakukan sebelumnya. Jadi sebelum berkolaborasi nih, saya, kalau dengan saung tani yang ala kadarnya di lahan terbatas, di rumah sendiri, itu kan masih sangat sempit skupnya ya. Jadi kita berkolaborasi juga dengan, titik-titik yang lain gitu, yang juga mempunyai, saung tani yang lain gitu, ada di, lahan tertentu atau di perumahan atau di masjid atau di pesantren ya, itu kita berkolaborasi. Nah, sebelum berkolaborasi itu tentunya seperti tadi ya, nah bagaimana caranya supaya menyamakan, konsep nih, bahwa kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang produktivitasnya jelas, kemudian bisa menjadi yang saling menguntungkan ya, sama-sama bekerja keras gitu, sama-sama menginginkan kualitas yang lebih baik. Nah, salah satu cara yang ditempuh adalah dengan seringnya melakukan, sama dulu persepsinya gitu. Jadi penyuluhan itu harus dilakukan. Jadi paling tidak, teman-teman yang bergerak di KKN ini kalau menurut saya sih, sangat penting membuka wawasan dari warga setempat atau juga pihak terkait ya untuk berkolaborasi bagaimana, wawasannya harus sama tentang urban farming ini gitu, manfaatnya bagaimana, nah itu dengan konsep yang sama seperti itu akan memudahkan untuk melakukan yang selanjutnya gitu. Kemudian manajemennya juga dari hal yang paling mudah dulu. Karena orang itu kalau udah harus beli sesuatu, kalau menurut saya itu udah sulit ya di situasi saat ini. Ya di mana, kita mau mengeluarkan uang pasti mikir beberapa ini kali lipat gitu. Harus beli paralon, harus beli ini, harus beli itu gitu misalnya. Beli peralatan hidroponik atau seperti tadi, beli AB mix seperti itu untuk kebutuhannya gitu. Nah, berapa lama bisa bertahan keuangan untuk terus-terusan membeli bahan-bahan seperti itu, sementara belum jelas apakah akan berhasil panennya atau bagaimana hasilnya nanti gitu kan. Nah, jadi sangat, penting untuk membuka wawasan dulu bahwa ini tuh menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai atau sampah dari, rumah tangganya masing-masing gitu. Kemudian, wawasan seperti itu yang harus eee, apa, lakukan terus-menerus ya dibuka, melalui penyuluhan dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait gitu. Daripada kita membuang-buang waktu misalnya di masa pandemi ini dan juga sampah rumah tangga yang begitu saja malah makin menumpuk gitu ya, dan itu bisa dimanfaatkan gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau memanajemen
yang untuk pertama kali adalah membuka wawasan, yang kedua sangat sensitif sekali kalau berbicara mengenai dana, ya. Ada rekan-rekan atau komunitas yang pada saat awalnya ingin memulai hidroponik karena nanti takutnya ini mahal, itu mahal harus dibeli gitu ya. Nah, jadi saya tekankan tuh dari pengalaman saya biasanya itu kita sama-sama dulu persepsinya bahwa ini bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai dari rumah tangga atau kalau dari pesantren adalah di sekitar pesantrennya gitu bekas botol mineral atau apa tuh dikumpulkan lagi terus reuse lagi gitu ya, bisa dicat, bisa digunakan kembali untuk media tanam gitu. Ya seperti itu kurang lebih. Baik, Pak. Untuk teman-teman sekalian dan Bapak Ibu juga, jika ingin bertanya langsung kepada Bu Zulfa, konsultasi, saya persilakan untuk menyalakan mic-nya, bertanya langsung ke Ibu Zulfa. Apakah ada yang ingin bertanya? Wah, sepertinya ada Pak Camat ya? Ada Bu, ada Pak Mahdiar. Pak Mahdiar, ya Pak Mahdiar, senang sekali saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Mahdiar nih, Camat Kecamatan Cibodas ya. Betul. Mungkin untuk Pak Mahdiar dipersilakan ada sedikit tanggapan atau kata-kata sambutan Pak. Dipersilakan untuk Pak Mahdiar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari PB, yang saya hormati rekan-rekan KKN tematik dari PB kelompok 2 Kota Tangerang. Yang saya hormati dan saya banggakan Bu Zulfa, nih luar biasa saya lihat dari tadi pemaparannya dan di mana ya Bu Zulfa lokasinya? Saya di Banjarwijaya, Pak. Kecamatannya Pak Rizal di Cipondo. Ya, oh ya. Iya. Oh ya, luar biasa. Jadi begini, saya pikir hidroponik dan juga berbagai alternatif ketahanan pangan memang saat ini sedang digalakan oleh pemerintah Kota Tangerang, apalagi di masa kondisi seperti ini yang memang rasanya beberapa bulan ke depan aktivitas inovasi yang Bu Zulfa sampaikan akan cukup banyak diadaptasi oleh warga kota ke depannya dan saya berharap sekali teman-teman KKN yang ada di wilayah Kecamatan Cibodas khususnya dan semua mungkin yang melihat atau mengikuti Zoom meeting ini prinsipnya bisa melaksanakan aktivitas yang tadi dipaparkan oleh Bu Zulfa dan memang mungkin teman-teman IPB juga sudah saya libatkan pada beberapa kegiatan yang saat ini kita memang mencoba membangun kesadaran masyarakat, mencoba mengelola space-space yang pertama mungkin terbatas atau mungkin space-space yang saat ini mungkin tidak terlalu dipakai ataupun mungkin lahan tidur yang ada di wilayah-wilayah Kecamatan Cibodas khususnya dan saya berharap sekali bimbingan dari teman-teman IPB mungkin juga Bu Zulfa juga dan rasanya memang yang paling harus kita rubah di awal adalah mindset semua warga bahwa melakukan aktivitas ini tidak berarti harus banyak keluar modal dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitar kita. Itu sih sebenarnya yang paling penting karena kadang-kadang keinginan tersebut terhambat oleh pemikiran-pemikiran yang sudah terbentur di sisi itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mungkin terima kasih buat semua teman-teman dan Bu Zulfa juga, Pak dosen pembimbing dan semua yang hadir di aktivitas ini. Demikian mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mahdiar. Sambutannya. Juga mulai lagi nih Bu, ada pertanyaan dari Devi Putri. Ibu, saya ingin tanya lagi, untuk larutan nutrisi dari air cucian beras, air dari limbah organik itu bisa langsung digunakan ke tanaman kita atau harus didiamkan dalam waktu beberapa hari dulu?
Silakan Bu. Ya, dari pengalaman saya bisa langsung gunakan. Jadi itu dari pengalaman saya bisa langsung gunakan. Kenapa? Karena saya pernah sempat simpan ya. Karena saya orangnya resik tadi itu ya. Saya pingin yang bersih dan saya nggak tahan kalau ada bau-bau. Jadi saya nggak mau disimpan terus malah bikin aroma nggak enak gitu ya. Baik di lahan sempit saya di saung tani itu atau di pekarangan gitu. Nah jadi saya biasanya cenderung itu bisa langsung digunakan dari pengalaman. Saya mengamati itu di beberapa hasil panen yang karena ini udah saya lakukan mulai hidroponik yang seriusnya itu 3,5 sampai 4 tahun lah yang lalu ya. Kalau dari hobi-hobi itu 5 tahun ke belakang kemarin. Nah, itu memang saya belum coba secara intensif, tapi setelah saya lakukan dengan lebih serius, saya mengamati pertumbuhan tanamannya. Mungkin ini karena hobi dan sekaligus itu ya saya hobi utak-atik tadi itu saya catat ya. Jadi kadang saya tahu nih kira-kira kalau misalnya tanaman saya kasih ini sekian banyak gitu, saya guyurin segini terus langsung gitu. Itu kira-kira nanti tanaman ini ada peningkatan berapa banyak gitu ininya apa berapa cepat gitu ya pertumbuhan bayam saya misalnya. Saya nanamnya bayam waktu itu. Nah, itu terus dari satu lubang yang biasanya saya isi bibit, misalnya sekitar 5 bibit gitu dari satu lubang paralon itu, apakah kira-kira dia akan optimal untuk semuanya? Itu tuh saya juga lakukan. Dan dari hal ini saya pengalaman ya, kalau lihat dia langsung disiram pun tidak akan masalah. Kalau dia disimpan, kendalanya sebenarnya kita bisa dapat lebih banyak lagi ya manfaat karena dia kalau disimpan ada mikroba-mikroba yang masih bisa dibutuhkan oleh tanaman. Tapi karena saya memakai media yang tidak terlalu banyak tanah, jadi mikroba itu khawatir malah mengotori di sekitar paralon saya gitu dan juga takut bau tadi. Jadi saya cenderung menggunakan yang langsung dipakai aja, langsung digunakan tadi itu kalau udah hasil cucian berasnya kita kumpulin, kemudian sorenya nanti kita masukin ke bak nutrisi, terus itu digunakan langsung oleh tanaman gitu. Kecuali untuk tanaman yang ada di pot. Kalau ada yang di pot, saya rasa itu memungkinkan banget ya kalau disimpan dulu sebentar, misalnya orangnya nggak sempet gitu, terus dia siramin baru 2-3 hari kemudian gitu untuk di pot gitu. Ya karena nggak terlalu bau ya nantinya karena kan langsung diserap oleh tanah ya. Sementara kalau dengan paralon dan bak nutrisi saya nggak sarankan karena kalau menurut saya pribadi sih saya nggak tahan kalau ada bau gitu atau malah jadi kotor gitu. Ya itu aja sih. Baik, Bu Ziva. Jadi kalau misalkan budidaya NFT gitu Bu, hidroponik NFT itu kan memakai penampung kan Bu. Itu Iya. disarankan digantinya itu airnya misalkan kita campurin sama air cucian beras. Nah kan Ibu bilang kan nanti bau kalau kelamaan kan. Itu Ibu pernah nggak coba berapa hari sih harus dibuang gitu air itu, air yang campuran tadi biar nggak bau atau biar nggak mengotori si pipa tadi? Kalau NFT yang saya pakai itu kan dia terus ya sirkulasi tanpa berhenti. Jadi jadi NFT itu sirkulasinya nggak berhenti. Jadi yang memang harus ditekankan adalah kapasitas pompa untuk mengalirkan, yaitu yang paling penting ya kalau dari sisi teknik NFT tadi. Jadi bak nutrisi yang terisi oleh air cucian beras, kemudian bekas air kolam ikan gitu ya, yang bekas dikuras. Nah, kemudian dialirkan ke paralon-paralon itu tanpa berhenti. Jadi langsung diserap tanaman, kemudian ada lapisan tipis ya, masih ada sisa sebenarnya di paralon gitu, tapi nggak terlalu bikin lumut ya, karena saya alhamdulillah kalau paralon itu beda sama bekas botol-botol mineral ya. Kalau paralon itu kalau menurut saya nih dari pengalaman ya, itu lumut nggak terlalu cepat untuk berkembang di dalam paralon gitu. Nah, sementara kalau kita menggunakan bahan dari bekas botol mineral atau styrofoam dari yang pernah saya lakukan, itu cenderung lumut lebih cepat berkembang gitu. Ya mungkin karena ini ya bahan paralonnya sendiri kali ada pengaruh ya. Nah dan kemudian juga dari sinar matahari ya biasanya kan kalau
dia kena sinar matahari itu pertumbuhan lumut semakin cepat ya. Dan yang terjadi kalau di dalam instalasi paralon itu enggak. Nah, kalau dipakai gelas mineral atau air atau bekas botol-botol mineral itu ya saya sarankan memang harus dicat atau dilapisi oleh plastik lagi, plastik hitam gitu ya. Itu lebih baik dan juga jadi lumut nggak terlalu cepat tumbuh gitu. Jadi airnya kira-kira dia dikuras sampai saya hampir 2 kali, 3 kali panen itu. Jadi berapa tuh? Kalau panen itu sekitar 25 hari, 2 sampai 3 kali, ya cukup lama, bisa sampai sekitar 3, 4 bulan gitu, baru melakukan pembersihan ulang gitu dari, paralon-paralonnya dikuras gitu. Walaupun kalau yang saya lihat sebenarnya nggak sampai bikin dia jadi rusak atau lumutnya Terhambat. menempel banyak, enggak, alhamdulillah. Itu kalau paralon ya, dan sistem NFT tadi, yang sirkulasinya adalah terus-menerus, gitu. Nah, kalau dengan pengalaman dari pakai styrofoam bekas buah atau bahan-bahan bekas lainnya, ya otomatis ya ada pengaruh itu lebih cepat, bisa sekitar 1 kali panen itu harus ganti gitu. Ya memang, ada ini ya, usaha Plus yang minusnya. lebih ini lagi plus minus. Tapi bahan bekas itu jangan sampai kita lupakan karena itu memang, salah satu yang menekan biaya gitu. Kenapa enggak gitu ya. Kayak bekas-bekas, jerigen itu masih saya pakai untuk microgreen ya, seperti itu tuh masih saya pakai. Terus styrofoam bekas buah tuh masih saya pakai gitu. Untuk penanaman microgreen tadi, di mana masa panennya cuma 7 hari kan. 7 sampai 10 hari udah bisa kita konsumsi. Jadi kalau 7 sampai 10 hari bisa konsumsi, kita ngebersihinnya, masih lama gitu kan. Kita masih untung banyak gitu dari segi tenaga, dari segi, biaya dan lain-lain gitu. Jadi itu ya, kurang lebihnya pengalaman saya seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir nih Bu dari Gina Tangkot 01. Permisi Bu, perkenalkan saya Gina Eka Pratiwi dari KKN Tangerang 01. Ingin bertanya, saya pernah menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman, tapi jadi timbul banyak keong-keong kecil di tanahnya yang di pot. Apakah itu karena tanahnya atau kenapa ya Bu? Terima kasih. Ya alhamdulillah kalau di tempat saya enggak ya. Ya mungkin ada dari sekam biasanya, dari campuran media tanam. Biasanya itu ada dari, tanah yang dipakai di dalam pot tergantung medianya ya. Enggak semuanya tanah, ada dia campur kompos, campur sekam gitu, baik sekam basah ataupun sekam bakar gitu. Dan kadang-kadang dari situ ada timbul, eee, apa, hewan-hewan kecil itu, kayak keong-keong kecil atau mungkin bekicot gitu ya, yang naik ke pot gitu ya. Alhamdulillah di tempat saya ini enggak gitu, karena saya, media tanam itu saya biasanya saya ituin sendiri sih. Jadi kalau kalau saya tuh, di dalam tambulan pot ya, tanaman buah di dalam pot, itu, isinya media tanamnya saya campur sendiri. Jadi media tanam yang sudah dicampur kompos, tapi bawahnya itu biasanya saya kasih serpihan styrofoam atau batu-batu kecil gitu di bawahnya gitu. Kemudian baru atasnya saya isi dengan media tanam. Ini semua dari pengalaman ya. Mungkin kalau ada orang, IPB-nya sendiri saya dari jurusan yang lain gitu, mungkin BDP, mungkin punya teknik-teknik tersendiri. Tapi ini karena berdasarkan pengalaman seperti eee, itu alhamdulillah sih sejauh ini nggak ada masalah dari itu ya, dari hewan-hewan kecil tadi. Nah, saran saya sebenarnya hewan-hewan itu kalau nggak mengganggu sih nggak masalah ya. Jadi dia bisa bersimbiosis mungkin dengan tanamannya, tapi kalau dia sudah menjadi hama itu bermasalah. Nah, kalau dia sudah menjadi hama seperti yang tadi saya kemukakan, saya menghindari, insektisida atau pestisida. Saya memakai yang alami, yaitu bisa menggunakan air bekas rendaman tembakau atau bekas, buang dari kulit bawang, ya itu disiram gitu. Nah, terus satu lagi saya punya trik, untuk menjaga supaya tambulapot di pot-pot saya itu nggak banyak semut atau hewan-hewan lain gitu. Itu biasanya saya, eee, tanam juga di lubang dekat tanamannya itu kunyit ya. Jadi sejauh ini kunyit itu bersimbiosis dari apa yang saya, coba di dalam satu pot dengan ada kunyit itu nggak ada
hewan lain atau semut gitu yang mau ada di situ gitu. Jadi saya dapat 2 tuh. Pas saat pohonnya berbuah, saya dapat buahnya, daun kunyitnya tuh bisa bisa banyak gitu. Kadang-kadang daun kunyit itu nggak bisa kita manfaatkan untuk bikin apa gitu. Nah, itu kita sedekahin aja ya ke tukang sayur itu, mereka bisa jual gitu kan. Nah, seperti itu dan, keuntungannya, hewan-hewan kecil ya, semut pun itu biasanya nggak mau ada di potnya itu. Jadi saya menghindari yang sifatnya, pestisida, insektisida sintetis itu dengan menggantinya yang alami seperti tadi. Itu saran saya sih, dari pengalaman ya, seperti itu. Baik, Bu Zulfa. Semoga bermanfaat ya Pak jawaban dari Bu Zulfa untuk Gina. Mungkin bisa dicek lagi nanti di potnya ada apa atau di tanahnya bisa dicek lagi. Oke Bu, karena keterbatasan waktu, ini di 3 menit terakhir, coba dong Bu, tolong kasih pesan-pesan untuk para hadirin semua yang hadir, yang mau mencoba urban farming kayak Ibu gitu Bu. Silakan Bu. Oke. Ini dari apa yang saya alami, sehari-hari ya. Ini tentunya sangat bermanfaat kalau di dalam rumah tangga itu mempunyai sumber pangan di rumah sendiri ya. Mulailah dari yang sangat sederhana, misalnya dari tanaman untuk kebutuhan dapur seperti kunyit, jahe, seperti itu yang tinggal tanam aja gitu. Kemudian kita regrow juga kalau, ada bekas, sayuran, kita masih ada akarnya kita coba tanam kembali gitu ya. Terus juga biji-bijian seperti tomat, cabai gitu ditanam kembali gitu. Nah, insya Allah itu membuat kita jadi termotivasi pelan-pelan untuk bisa memelihara, oh iya ini menghargai bahkan menghargai tadi itu ya, bahwa tanaman ini bisa tumbuh lagi, alhamdulillah gitu, regrow dan hasilnya masih bisa kita nikmati lagi gitu. Jadi pelan-pelan dari situ. Kemudian saya juga ingin sekali membuka wawasan bahwa urban farming ini sangat prospek ya ke depannya. Jadi jangan ditunda-tunda kalau ingin memulainya, mulai segera gitu. Tahap hobi dulu seperti tadi dan gunakan bahan-bahan yang nggak terpakai dulu supaya biayanya nggak besar gitu ya. Dan lanjutkan terus-menerus gitu karena motivasi yang paling penting itu ada di diri kita sendiri gitu. Kita mau apa dan tujuannya jelas terukur, maunya bagaimana ke depannya gitu. Insya Allah ini adalah sesuatu yang bermanfaat karena ya menanam itu sedekah ya, tanamannya itu menjadi sedekah gitu, yang mudah-mudahan menjadi amal jariah yang tidak putus-putusnya. Kalau itu dinikmati baik oleh hewan di sekitarnya, apalagi oleh kita dan teman-teman tetangga atau mungkin juga masyarakat yang lebih luas. Itu aja. Itu harus ada motivasi dan jangan khawatir selama kita masih bisa melakukan pengembangan dari sisi teknologi, walaupun itu sederhana, dilakukan terus-menerus gitu dari rumah sendiri, itu insya Allah akan memberikan manfaat ke depannya, baik untuk rumah tangga maupun untuk masyarakat sekitar kita. Itu aja. Bangkit. Oke. Oke, atur nuhun Bu Zulfa atas diskusinya hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang hadir. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan dapat kita terapkan yang seperti Bu Zulfa bilang, harus mulai dari sekarang juga. Oke, untuk teman-teman yang belum mengisi absensi, harap diisi karena sebagai cara untuk pengiriman e-sertifikat juga ke teman-teman sekalian. Akhir kata, saya Bangkit Osman Tarfin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dikembalikan kepada Saudara Iqbal. Oke. Terima kasih kepada Ibu Zulfa Sari atas materi yang disampaikan dan juga kepada Saudara Bangkit Osman Tarfin sebagai moderator kita pada kegiatan diskusi pada hari ini. Sebuah materi yang luar biasa, semoga menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi motivasi juga untuk kita bisa memulai kegiatan urban farming sesuai dengan arahan dari Ibu Zulfa tadi. Oke. Sebelumnya saya persilahkan mungkin kepada Ibu Heni, ada yang ingin disampaikan beberapa statement. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Mohon izin Pak Indra, di sini ada Pak Camat ya tadi, Pak Camat. Mbak Julfa, kebetulan saya adalah koordinator wilayah KKN Kota Tangerang.
alhamdulillah sangat inspiratif ya teman-teman semua ya. Jadi kalau saya lihat learning by doing gitu ya Mbak Julfa ya. Jadi alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini dari sharing Ibu Julfa ya di Saung Taninya. Kebetulan saya sudah coba loh produknya, promosi sekalian. Saya sudah coba produknya dan alhamdulillah cocok nih Mbak Julfa ya. Jadi terus tadi kita juga lihat bersama-sama bahwa ternyata dari yang rumahan akhirnya bisa jadi satu dikategorikan menjadi bisnis gitu ya. Jadi alhamdulillah kalau kita punya suatu kegiatan yang memang mulainya dari hobi, terus kalau kita tekuni ternyata bisa juga menjadi income generating untuk kita. Mungkin itu sekali lagi Mbak Julfa saya mengucapkan terima kasih yang banyak bisa sharing di webinar ini. Saya kembalikan ke Mas Iqbal. Terima kasih kepada Ibu Heni atas statement atau pernyataan yang telah diberikan tentang kegiatan webinar kita pada hari ini. Ya, karena kegiatan penyampaian materi dan diskusi sudah dilakukan, maka sampailah kita di akhir acara. Mungkin sebelum itu saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi absensi yang dikirimkan di chat room Zoom pagi ini untuk memudahkan kami mengirimkan e-sertifikat kepada para peserta. Dan saya selaku pembawa acara pada kegiatan webinar pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan juga kepada Ibu Zulfanita Sari sebagai pemateri untuk menyampaikan materinya. Sungguh materi yang luar biasa, semoga menjadi bekal untuk kita semua. Dan kepada kepada Ibu Heni juga, korwil kami yang sudah hadir, dan juga kepada Pak Indra, terima kasih sudah memberikan kata sambutan di awal. Mungkin karena sudah berakhirnya kegiatan ini, maka bisa saya tutup. Maka akan saya tutup kegiatan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada pemateri, kepada moderator, dan juga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan juga. Dari saya, Iqbal Arif Saputra, selaku pembawa acara, izin mundur diri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan videonya untuk kita foto bersama lewat room Zoom. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zulfa. Sama-sama, Pak. Oke, ini ada dua room ya, jadi fotonya dua kali nih, room 1 sama room 2. Mungkin yang room 1 dulu. Saya juga kurang tahu yang room 1 siapa aja, jadi senyum semuanya ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Untuk yang room 2. Saya lihat ada Bu Lia Susanti. Bu Lia, apa kabar Bu Lia? Alhamdulillah. Isan ya, Pak Isan ya. Lia. Ini alumni kimia ini pada ngumpul di sini senior semua. Saya. Makasih banyak. Ini kita dikumpulin sama Bu Heni nih. Oh iya. Oke dong, kumpulin ya. Habis bisa gabungin sama dunia maya aja. Bisa. Bisa gabungnya sama dunia maya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mbak Julfa, makasih. Pak Indra, Ya, sama-sama ya. Fotonya sudah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bapak Ibu yang ingin keluar dari room. Sebelum itu mungkin bisa mengisi presensi jika belum. Terima kasih sekali saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Iqbal ya, Ya. teman-teman ya. Keren, Mungkin untuk keren, yang keren, keren. untuk yang panitia jangan live dulu. Bisa sama untuk Siap, yang siap. kelompok 2. Pak Indra, sukses ya. Luar biasa. Oh, siapa dulu Korwilnya? Iya. Oke deh. DPL juga. Oke, yuk. Mantap, Pak. Keren, keren, keren. Ini total berapa orang ya Iqbal yang ikut ya? Tadi menyampai 40 orang, Pak. Alhamdulillah. Betul. Ya. Keren, keren. Mantap. Mantap, 40 orang. Iya, Pak. Terus gimana nanti ikut dengan Pak Prabowo? Ya, kurang tahu nih Pak, teman-teman kelompok 2 gimana? Tanggal 8 hari Sabtu, kita sih ada rencana buat kecamatan Pak, buat benahin hidroponik. Kalau misalnya diminta lagi sama Pak Camat buat ke sana, ya insya Allah Pak. Siap. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anita Halo, Andriani yang sudah hadir. Masih berapa?